Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharmakun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dua manfaatnya yang bakal diperoleh rakyat Jakarta dari program Dharmakun yaitu aman dan mandiri. Hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak, sehingga adab berhasil menjadi pondasi seluruh program Jakartaku Aman. Untuk itu Dharmakun punya satu program untuk rakyat yang kompak, yaitu sistem ekonomi adil, getuk tular adab. Aman adab adalah pondasi dari semua aman lain yang bakal dinikmati rakyat Jakarta. Namun yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. Karena kalau sampai terjadi, maka semua program 5 mandiri dan 10 program aman tak bakal ada. Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen International Health Regulation, memungkinkan potensi penggunaan bioweapon untuk membuat pandemi. Undang-undangnya pun sudah siap, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tahun 2023 dengan pidana denda 500 juta bagi yang menolak divaksin. Dan untuk perusahaan dendanya bahkan bisa sampai 50 miliar, pidana penjara, bahkan ada hukuman mati. Bagi yang paham, ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. Karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan. Itu sebabnya saya sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat. Dan saya juga keras menolak terulangnya kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang. Cukup dengan isu kesehatan seperti pandemi atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik kita. Jangan sampai ada ekonomi hancur, PHK, tak punya kerja dan makan gara-gara pandemi atau serbuan produk asing lainnya. Apabila diperkirakan kita masih berpotensi menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030. Itu sebabnya sistem ekonomi adil, getuk tular adab harus segera dijalankan supaya rakyat tetap aman ekonominya walau dunia resesi. Tapi terpenting jangan ada pandemi lagi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang, cukup dengan isu kesehatan. Itu sebabnya saya membela dokter bangsa sendiri dari dokter asing. Saatnya semua dokter kita kompak. Rakyat juga akan saya ajak kompak bela dokter kita. Jangan kita terjebak oleh pihak yang ingin dokter kita terlihat jelek di mata dunia. Dokter kita banyak yang lebih jago dari asing. Tinggal pemertaan pengalaman dan kompak. Bahaya sekali bila ada pandemi. Masa kita percayakan dokter kepada dokter asing? Dokter asing hanya boleh mengajar, tak boleh praktek. Di sini stop impor dokter asing. Waktu habis Bapak. Baik, terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Teruntuk Bapak kami, Bapak Dharma Komreng, kami berterima kasih. Bapak sungguh pahlawan kami di era ini. Engkau tahu dan mau bergerak tanpa gentar demi perubahan kehidupan kami menuju lebih baik. Banyak yang mencibir, Bapak tidak peduli. Ada yang menghalangi,
Tuhanlah yang membuka jalan bagi Bapa. Karena kebenaranlah yang menjadi dasar bagi Bapa. Sesungguhnya Bapak Dharma Pongrekunlah yang pertama kali membuat saya mau dan yakin untuk ikut memilih di pilkada ini. Karena Bapak berbeda. Bapak independen, non-partai, petugas rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk melayani rakyat, berjuang dari tulus hati. Itulah integritas Bapak. Dengan penuh tekad dan keberanian, melewati rintangan apapun. Itulah karakteristik pemimpin yang sesungguhnya di mata kami. Demi menyadarkan dan menyelamatkan bangsanya menuju kehidupan yang lebih baik. Bukan demi kepentingan sendiri, bukan demi kepentingan partai, bukan pula demi kepentingan asing. Tuhan semesta alamlah yang melihat ketulusan Bapak. Tuhan semesta alamlah yang menggerakkan Bapak untuk kami. Tuhan semesta alamlah yang menyertai perjuangan Bapak. Tuhan semesta alamlah yang menjadikan Bapak panutan bagi jiwa nasionalisme kami. Tuhan semesta alamlah yang membuka jalan kemenangan bagi Bapak Dharma Pongrekun untuk kesejahteraan warga Jakarta ini, juga bangsa Nusantara ini. Mari kawan, pasti bersama Dharma Pongrekun, Dharmakun pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Coblos nomor 2, Dharmakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jadi, pasti jadi, menang, menang, pasti menang untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih Kang Emil, Mas Pram. Kita sungguh sudah bertumbuh bersama dalam debat ini. Semoga niat kita jadi gubernur hanya untuk rakyat, bukan untuk pribadi, kelompok, ataupun keluarga. Kang Emil, hati-hati strategi asing yang berpotensi mengambil kedaulatan bangsa tanpa perang, tetapi melalui isu kesehatan walaupun itu perintah. Melalui hilangnya hak tolak rakyat terhadap mandatori pemaksaan vaksin atau hal lainnya melalui isu pandemi. Pidana denda di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu berpotensi denda 500 juta bagi yang tidak mau divaksin. Denda per orang di pasal 446 itu 500 juta ya, bukan 50 juta atau 5 juta. 500 juta seorang. Kang, data saya tidak keliru. Jawa Barat makin miskin karena pandemi. Karena selain statistik, justru data ini saya kutip dari Akang sendiri tanggal 17 Juli 2020 di media. Akang sendiri yang mengakui gara-gara COVID-19 Jawa Barat jadi salah satu provinsi dengan warga miskin terbanyak. Mas Pram, izin usul, even bahkan ratusan miliar buat para pedagang adalah usul yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional. Kenapa? Karena ada aturan dari kabinet lama saat Mas Pram masih menjadi sekretaris kabinet dulu, yaitu aturan yang mengizinkan banjir barang impor murah. Bila Mas Pram tidak cabut dulu aturan itu, event itu untuk siapa? Kang Emil, Mas Pram, saya akan selalu berdoa dan kalian rakyat Jakarta apapun hasil pilkada, semoga lahir pemimpin yang berani melindungi rakyatnya. Terima kasih. Apa kabar warga kota Jakarta yang di ujung sampai di tengah kota? Pilih Abang Dharma dan Abang Kun.
Ayo kita majukan kota Jakarta agar bahagia semua warganya. Pilih Abang Dharma dan Abang Kuat. Menang, pasti menang untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Pasangan independen Dharma Kun kembali menang dalam survei presiden netizen di Instagram yang digelar untuk kedua kalinya. Calon gubernur independen Dharma Kun berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemenang dengan 55% suara, membuktikan popularitasnya yang tak tergoyahkan di mata netizen Jakarta. Kemenangan beruntun ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi sebagai bentuk nyata bahwa pasangan independen Dharma Kun diinginkan warga Jakarta menjadi pemimpin di Jakarta. Dan tentunya dengan hasil survei ini menjadikan potensi bagi pasangan Dharma Kun untuk menang satu putaran terbuka lebar.